Nggak mau, pokoknya aku nggak bisa. Vin, aku suka sama kamu, Vin. Aku cinta sama kamu. Vin, ayo Vin. Awas. Vin, ngertiin aku dulu, Vin. Vin, Vin. Gila men, lu diludahin. Cewek bener. Serius? Iya. Oh, itu si Vina masih Eki. Kejar ya, kejar. Oh, lu pada tunggu di sini ya. Ayo, buruan. Ayo. Kayaknya mana bro? Buruan. Lu pada tunggu. Diam! Ayo, habisin! Buruan! Diam lu! Diam lu! Habisin! Suara lu! Diam! Dari tadi siang telah menewaskan seorang polisi di kawasan Cilandak. Di ruas Jalan Perjuangan di Cirebon, Jawa Barat, korban Eki Rudiana dan kekasihnya Vina Dewi Arista melintas pada Sabtu malam tanggal 27 Agustus lalu, sekitar pukul 11. Ketika itulah tanda petaka buat sejoli muda, Eki dan Vina bakal terjadi. Dompet gua nggak apa-apa, men! Motor lu semua udah di ini belum? Udah dirombak belum? Borong-borong ngerombak, kagak ada. Cil. Apa sih? Kayaknya tuh cewek waktu ngeludah lu gitu deh. Cewek bener. Iya. Oh, itu si Vina masih Eki. Kejar ya, kejar. Lu pada tunggu di sini ya. Ayo, buruan. Ayo. Buruan. Lu pada tunggu. Lalu tak jauh dari Jalan Perjuangan, sebuah tanah kosong di pemukiman warga keberingasan menganiaya Eki dan Vina. 11 remaja dari berandalan bermotor menghajar sejoli ini tanpa ampun. Jadi awalnya ini memang Rizky dan Vina yang korban ini dia memang tujuannya ya jalan-jalan lah mungkin sekitar TKP. Dia beserta beberapa teman-temannya yang menggunakan sepeda motor melintas di TKP atau di Jalan Perjuangan itu. Nah, nampaknya di antara mereka itu ada yang saling mengenal. Apakah korban Vina ini yang yang saling mengenal dengan salah satu pelaku. Tidak ada percekcokan, tiba-tiba dari kelompok yang sedang kumpul-kumpul di TKP itu, sekelompok orang, ada yang melakukan pelemparan, lempar dengan batu. Tetapi karena tidak kena, setelah itu seketika itu juga mereka mengejar kelompok yang menggunakan sepeda motor ini ya, kelompoknya Vina dan Rizky. Langsung dikejar dan pas di TKP kedua yaitu di flyover wilayah Talun ya, di Kecamatan Talun, tertangkaplah 2 orang ini yang bisa ketangkap sama mereka. Yang lainnya meninggalkan tempat dan yang lainnya pun tidak tahu kalau Rizky dan Vina ini, korban ini sudah ditangkap oleh mereka. Setelah itu, setelah mereka sudah melakukan tindak pidana di sana, sudah melakukan pembunuhan pada 2 orang ini, kemudian dikembalikan lagi ke TKP pada saat mereka menangkap di flyover itu, dan mereka membuat atau seolah-olah atau seakan-akan itu adalah kecelakaan lalu lintas. Mereka mencoba membuat skenario seperti itu, motornya jatuh dekat tiang listrik,
di pinggir jalan, sebelah kanan jalannya. Kemudian posisi korban juga berada di sekitar situ. Dan kondisi salah satu si Rizky ini tetap dengan menggunakan helm. Jadi tanda-tanda ini dibuat seolah-olah atau seakan-akan itu lalu lintas. Woi. Apa-apaan nih kalian di sini? Oh, si Bapak. Kalian nongkrong di sini ya? Santai aja, Pak. Sudah, bubar. Cabut. Semua orang di sini udah tahu siapa gua. Ntar si bapaknya datang lagi. Ah, itu mah urusan gua. Udah, yang penting lo pada happy ya. Fenomena berandalan bermotor menghantui warga kota Cirebon. Mereka bergentayangan malam hari. Berandalan bermotor tak segan-segan menganiaya korban. Lantaran itu pula, polisi sibuk menggigis berandalan bermotor yang mayoritas para remaja. Ini fenomena ya, fenomena memang kelompok-kelompok motor berandalan. Padahal memang kelompok berandalan yang banyak disebut di sana ya, di Jawa Barat ini. Jadi fenomena di Jawa Barat ini adalah geng-geng motor. Memang sudah kita bersihkan hampir di 2 kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Sudah perintah langsung Pak Kapolda. Bahkan sampai dengan saat ini memang sudah termasuk Kota Bandung sudah sepi lah untuk geng motor. Tapi ini rupanya kelompok sisa-sisa kelompok yang lain yang memang pada saat itu memang mereka berkumpul untuk katanya reuni saja untuk teman-teman. Nah, ini yang saling ejek-ejek ini, saling ejek-ejek mereka sehingga persaingan sesama kelompok motor. Warga Jalan Perjuangan cukup diganggu oleh kehadiran berandalan muda bermotor. Memang tiap malam dijadiin tempat berkumpul anak-anak muda gitu atau motor-motor berandal motor. Selama saya di sini dari tahun 2003 sudah ada. Dia lama-lama karena sepi akhirnya dia jadi tempat kumpul mereka. Nongkrong di situ, padahal di sana sebelum ada bangunan ini. Pas ada bangunan ini semakin menjadi ya karena tertutupi dari masyarakat sih. Oh, Minum apa segala macam di sana. oh gitu. Kalau nongkrong berapa orang Pak di sini? Di atas 10 orang. Warga resah nggak? Kalau resah sudah dan sudah diketahui oleh RT RW-nya. Tapi yang namanya anak-anak ya, jadi ya gimana susah diaturnya. Kita sudah kasih penerangan jalan ke sana sampai ke rumah, ya tetap aja dipecahin bola. Ya akhirnya kita nggak tahu. Nah, yang nongkrong itu sebenarnya anak-anak mana? Daerah sini atau kampung sini? Kebanyakan daerah sini. Daerah sini. Iya. Dan kemudian kan teman-teman saling datang akhirnya banyak. Nah, kalau nongkrong Pak ya, apa sih yang mereka lakuin Pak? Ya ngobrol, pacaran, bahkan sampai ada minuman ya sampai di burak ya, di burak pengertiannya ya di usir-usirin sama RT-nya udah lama, tapi ya sini lagi. Woi. Apa-apaan nih kalian di sini nih? Oh, si Bapak. Kalian nongkrong di sini ya? Santai aja Pak. Bapak rese. Otomatis di sini. Lagi lapar ya? Aduh, Bapak kurang aku ya. Itu apa-apaan tuh? Hah? Kalian minum-minuman sini ya? Ada iklan. Mabuk ya? Pak. Ada iklan. Aduh Pak. Urus aja kita nggak ini. Jangan urusin dia dong. Kalian itu udah bikin resah warga sini. Tahu nggak? Hah? Bubar sini, bubar. Pak, kalau minuman nongkrongnya di sini, kalau di mall mah anak alay, Pak. Sudah, bubar. Coba. Minuman gue ketinggalan, Pak. Ya udah, ambil.
persaingan kelompok anak-anak muda. Ini memang yang paling sering terjadi di pada kota yang ada di wilayah Indonesia lah khususnya ya. Jadi memang di Jawa Barat paling marak seperti itu. Jadi kita punya preemptif bimas kita punya intelijen yang memang kepada anak sekolah, kepada para kelompok-kelompok promotor. Kita punya tim preventif gabungan dengan beberapa instansi stakeholder yang lain. Setiap malam kita lakukan razia bersama, mengusir mereka lewat dari jam 11 kita usir mereka, kita bubarkan, kita sudah pulang semua. Itu terus kita jalankan. Ya, kita nongkrongin aja. Kemarin kan ini pada ngomel. Gak apa-apa nih lu. Lo tahu Ucil kan? Lo percaya gua kan? Udah lah, semua orang di sini udah tahu siapa gua. Tapi si bapaknya datang lagi. Ah, itu mah urusan gua. Udah, yang penting lo pada happy ya. Jangan sampai nggak happy. Udah, yuk. Nggak happy, nggak mau nih. Gua marah nih kalau sampai nggak happy. Udah. Bagi minum dong, bagi minum. Oh iya. Ada biasanya. Mas bro. Mana aja nih? Si gembul. Apa kabar? Mau kamu punya cowok, mau kamu punya calon suami juga aku nggak peduli. Aku suka sama kamu. Gak mau, pokoknya aku gak bisa. Pin, aku suka sama kamu, Pin. Aku cinta sama kamu. Pin, ayo Pin. Awas. Pin, penting aku dulu, Pin. Pin, Pin. Wah, parah tuh ceweknya. Dalam pergaulan berandalan bermotor, ada ragam persoalan. Mulai dari ketegangan dengan kelompok lain, atau bisa juga sesama teman. Dan lainnya adalah soal asmara. Di luar hiruk-pikuk berandalan bermotor di Cirebon, ada satu kisah asmara dari sejoli muda, Eki Rudiana, 16 tahun, dan Vina Dewi Arista, juga berusia sama dengan Eki. Sini dulu. Nah, apa dia baksonya? Oh iya, kan? Ya. Aku ngomong nih, Mm-mm. ini kan mungkin tinggal 2 bulan lagi ya lulus sekolah kan. Paling setelah lulus sekolah, kerja dulu itu. Paling kerja setahun 2 tahun lah gitu kan. Mm-mm. Mau sama kamu. Beneran? Iya, serius. Beliin dong. Kamu datang ke rumah aku, bilang sama kedua orang tua aku. Ini pasti lah nanti. Ya, A juga pasti ngomong dulu sama orang tua A itu kan, baru ke rumahnya Tina itu ngomong. Tapi gimana kalau misalnya dari orang tua kamu setuju gak sih? Ya setuju aja lah, mungkin. Mungkin. Itu dari kamunya mau ya? Mm-mm. Jadi kayaknya juga agak jawab ya. Kita bangun, kita cari lah. Iya, kalau korban yang meninggal dunia ini memang masih duduk di kelas 2 SMA ya, SMA. Kalau yang lainnya kita belum identifikasi, tetapi yang khusus 2 orang ini, korban ini masih duduk di kelas 2 SMA. Ya, dia sama-sama. Apakah ada hubungan kedekatan? Sementara menurut para saksi ini, keluarga Bu Vina memang mereka dekat. Mau kemana, A? Takut aja. Ini sih biasa mau tempat temennya AA di siapa? Ada teman aku Suci namanya itu. Cun siapa? Iya, kenal deh. Itu biasa kakak tuh sering main sama dia ya, anak motor juga sih gitu. Lagi. Jadi Ya.
Hingga suatu hari, Eki mengajak Vina ke tempat kumpulan berandalan bermotor. Di sana, ada salah seorang bernama Ucil. Tuh motor gua udah ya. Aduh, minum aja. Biasa. Kebiasaan kan gitu kan. Terus Cil. Dari mana lu? Biasa lah, jemput. Minum Abangnya datang minum dulu lah. jarang-jarang di sini. Baru yang lama juga ya, kemarin kali. Ih, cakep juga. Iya. Kayaknya udah pada internet semua matanya. Ayo minum Minum kasih. Ah, iya lah. Udah dikit aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan nggak marah kan? Minum. Tuh, cewek lo aja nggak marah. Oh, Ceweknya nggak boleh, nggak sekalian, boleh. Bray. Ceweknya sekalian. Nu, gimana usaha? Lancar? Gimana usaha nih, lancar? Tahu genjot. Dia usaha motong. Semotong. Kemarin motong sapi lebaran. Setengah ya sapinya. Tadi gua mau kesana dulu deh. Tadi jangan pas lihat kalian ya udah makan. Kan enak. Buru-buru. Ada ini juga. Tadi ya sekalian mau ini kan pengen tahu juga yang mana sih Ucil gitu. Terus ya gua bilang, Gua doang nih. "Hah? Yang lain enggak? Wah, gitu. Juga tadi anak-anak motor, anak motor gitu. Jadi pengen tahu sekarang main aja. Cakep juga sih. Siap. Boleh dong. Ya kan? Ini apa nih? Bisa lah. Bisa. Kamu nggak usah dengerin ngomong mereka. Kita orang. Di share lah, curinya di share. Share apa? Share kemana? Facebook gitu maksudnya. Dan kamu udah tahu kan? Lah, Nah, di sini tuh biasa tempat tuh nongkrong nih sama teman. Yes, Iya, oke. yang agak tadi Ah, gua nggak fokus sama lagi dah. Anjir. Yang agak tadi. Terus lu mau cabut nih? Lu minum dulu dong. Hargain kita. Gua udah nggak kuat, Kita ada Bray. minum dulu, hargain kita ini. Udah, gua jalan dulu ya. Bayar. Ntar gua Bagaimana nih? Nggak minum. Lu foto-foto. Iya, siap tuh. Sanwa. jaga baik-baik, siapa jaga baik-baik. Yaudah, jalan dulu ya. Lihatnya biasa aja dong. Gua udah biasa. Udah lanjutin. Tak disangka, Ucil menaruh hati pada Vina, kekasih Eki. Seperti yang sudah sering terjadi dalam pergaulan berandalan bermotor, asmara jadi salah satu bagian persoalannya. Tapi belakangan Ucil terlalu cepat girang. Nyatanya, rasa suka cuma sepihak. Pulang. Bentar ya, Bro. Mau pulang? Iyalah. Mau banterin? Gak usah. Tadi aku mau ngomong. Ngomong apaan? Juga. Tapi sorry ya kalau agak lancang. Sebenarnya dari awal ketemu kamu, aku udah suka. Apaan sih? Kamu gimana sih, Vin? Ya kamu ngawur banget. Ya tapi aku suka sama kamu. Gak mungkin, aku kan udah punya pacar. Mau kamu punya cowok, mau kamu punya calon suami juga aku nggak peduli. Aku suka sama kamu, Gak mau, pokoknya aku gak bisa. Vin. Aku suka sama kamu, Vin. Aku cinta sama kamu, Vin. Ayo, Vin. Awas. Vin, ngertiin aku dulu, Vin. Vin. Wah, parah tuh cewek kayak gitu. Aduh. Udahin, Bro. Kalau gua sakit hati banget digituin, yakin sakit hati. Harga diri, men. Aduh. Lihat aja tuh. Ketemu gua habisin. Harga diri udah Lo semua bantuin gua ya. pipit. Lo semua bantuin gua. Pasti Gua akan kerjain tuh. Kalau temen gua bantuin. Ini mudah ya, Cil. Pokoknya kita harus rencanain. Dia harus habis semua. Lo semua harus bantuin gua. Gua pasti bantuin. Besok kita atur jadwal. Gimana gua mau tenang coba? Gua diludahin, men. Sialan tuh cewek. Gak pernah-pernahnya gua diludahin sama cewek. Sahabat Cil. Ayo, kita kabur yuk. Gimana, Cil?
Ah, udah. Cabut ya. Motor gua di mana? Motor gue. Cabut. Buruan. Udah cari tempat lain. Jangan kelarin aja. Oh, itu si Pina sama si Eki. Kejar. Lu pada tunggu dia. Buruan. Kayu. Buruan. Lu pada tunggu. Dalam pergaulan para berandalan bermotor, asmara adalah salah satu persoalannya. Menurut kabar yang beredar, persoalan itu bermula dari kekecewaan Ucil kepada Vina. Namun polisi masih terus mendalami pangkal persoalannya. Mau kamu punya cowok, mau kamu punya calon suami juga aku nggak peduli. Aku suka sama kamu. Gak mau, pokoknya aku gak bisa. Fit, aku suka sama kamu. Fit. Aku cinta sama kamu. Fit, ayo Fit. Awas. Fit, penting aku dulu. Fit. Wah, parah tuh cewek lain. Ya, ini sedang didalami oleh para penyidik kita. Yang bersangkutan itu apakah memang sebelumnya ada yang saling mengenal sehingga dia mungkin bisa saja ya kalau yang ada indikasi ini memang ya si wanita ini Mbak atau korban Vina ini sudah mengenal salah satu pelaku, bisa saja itu yang menjadi pemicu. Tapi ini sedang kita dalami apa yang menjadi pemicu. Sorry ya, lama. Mau. Enggak lah. Kira-kira udah makan tadi. Ya udah lah, kita nungguin dulu nih lama banget. Ayo. Yuk ya. Kenapa sih bumbunya lembut? Emang mana? Masa kita di sini terus sih? Udah balik aja yuk. Yuk. Kalau kan enak udah pada makan kok. Iyalah, makan dulu baru jalan-jalan. Iyalah, cek kan hujan. Insiden Vina menudai Ucil berlalu. Eki dan Vina kembali berjalan seperti biasa. Namun di tengah jalan, Ucil dan kawan-kawan bereaksi saat menyaksikan Eki dan Vina lewat di ruas jalan Perjuangan. Cil. Apa sih? Kayaknya tuh cewek waktu ngeludah waktu tuh. Cewek bener. Iya. Oh, itu si Pina sama si Eki. Kejar. Lu pada tunggu dia. Buruan. Jadi awalnya ini memang Rizky dan Vina korban ini dia memang tujuannya ingin ya jalan-jalan lah mungkin sekitar situ sekitar TKP. Dia beserta beberapa teman-temannya yang menggunakan sepeda motor melintas di TKP itu di Jalan Perjuangan itu. Nah, nampaknya di antara mereka itu ada yang saling mengenal. Apakah korban Vina ini yang saling mengenal dengan salah satu pelaku? Nah, tidak ada percekcokan. Tiba-tiba dari kelompok yang sedang kumpul-kumpul di TKP itu, sekelompok orang, ada yang melakukan melempar dengan batu. Tetapi karena tidak kena, setelah itu seketika itu juga mereka mengejar kelompok yang menggunakan sepeda motor ini ya, kelompoknya Vina dan Rizky. Langsung dikejar dan pas di TKP kedua yaitu di flyover wilayah Talun ya, wilayah Kecamatan Talun. Tertangkaplah 2 orang ini yang bisa ketangkap sama mereka. Yang lainnya meninggalkan tempat dan yang lainnya pun tidak tahu kalau Rizky dan Vina ini, korban ini sudah ditangkap oleh mereka. Di ruas Jalan Layang Talun di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, jadi lokasi awal penganiayaan berandalan bermotor terhadap Eki dan Vina. Mantap.
beberapa keterangan saksi dari teman-teman si korban yang sempat ada yang melihat memang pada saat dikejar itu oleh kelompok motor yang satu ini kena pukul dan jatuh, ya, kena pukul dari dengan menggunakan bambu ya, sehingga jatuh. Itu saja yang mereka bisa lihat. Kemudian setelah itu si teman-temannya sudah hilang semuanya, menyelamatkan diri. Mereka ini berapa orang, Bang? Geng satu dengan geng yang lain itu berapa orang? Pengakuan dari si teman-teman korban ini, mereka ada sekelompok, ada sekitar 10 motor lebih melintasi. Ada sekelompok motor yang lain, kelompok motor yang lain itu yang mungkin ada sekitar 10 sampai 15 motor yang pada saat itu. Naikin motor. Pakai helmnya. Dari lokasi penangkapan dan penganiayaan pertama, para berandalan bermotor membawa Eki dan Vina ke Jalan Perjuangan yang tak lain adalah tempat mereka berkumpul. Simpannya juga di sini, mayatnya juga nih. Oh, jadi itu kejadian jam berapa? Jam setengah 11-an, setengah 11 aja. Tiap kali sih. Jadi sudah mati, dibawa lagi, balik lagi, simpan lagi gitu. Si mayat tuh. Jadi tempat kami. Sana sih udah mati, simpan di sini. Ternyata mau mati, bawa lagi, simpan lagi. Gitu. 2 kali Dibawa lagi ke sana terus ke sini lagi. Gitu kan ya, sama 3 orang. Jadi yang mau membunuh, itu Itu orang. yang ikutin mas, semua orang berarti, tapi 3 motor. Bonceng-boncengan. Boncengan. Oh, 6 motor. Yang dua hitungannya itu lagi jalan, yang tiganya yang pembunuhnya itu. Gitu. Oh, yang membunuh 2. Ini 3 motor di belakang, 1 motor di depan. Pada saat menghentikan, di antara beberapa orang itu memukul bambu kepada mereka, kemudian terjatuh, dan saat itulah mereka saat itu juga dibawa, sempat dianiaya, kemudian dibawa ke TKP awal pada saat pelemparan batu itu di Jalan Perjuangan. Dibawa ke sana, di sanalah terjadi tindak pidana pengeroyokan, kemudian penganiayaan, dan pembunuhan, bahkan ada yang dahului dengan pemerkosaan dilakukan oleh sekelompok orang kepada korban Vina. Diam. Kita apain dulu? Lihat tuh. Lihat tuh cewek lo tuh. Diam! Ayo, habisin! Buruan! Diam dulu! Diam! Setelah itu, setelah mereka sudah melakukan tindak pidana di sana, sudah melakukan pembunuhan pada 2 orang ini. Kemudian dikembalikan lagi ke TKP pada saat mereka
mengambil, mereka menangkap di flyover itu, dan mereka membuat atau seolah-olah atau seakan-akan itu adalah kecelakaan lalu lintas. Mereka mencoba membuat skenario seperti itu. Motornya jatuh di tiang listrik di pinggir jalan, sebelah kanan jalannya. Kemudian posisi korban juga berada di sekitar situ. Dan kondisi salah satu si Rizky ini tetap dengan menggunakan helm. Jadi tanda-tanda ini dibuat seolah-olah atau seakan-akan itu kecelakaan lalu lintas. Ibu mah tahu enggaknya kan nggak tahu ibunya. Bilangnya kan tabrakan itu. Tabrakan tunggal tak gimana gitu nggak tahu. Iya benar. Iya. Oh itu Sepina Mas Eki. Kejar. Lu paling tunggu ya. Ayo balik. Buruan. Gua pada tunggu. Apa yang mendasarkan orang tua korban ini melaporkan kalau ini bukan kecelakaan, Bang? Ini pembunuhan. Tempat yang mendasarkan. Beberapa keterangan saksi dari teman-teman si korban yang sempat ada yang melihat memang pada saat dikejar itu oleh kelompok motor yang satu ini kena pukul dan jatuh, kena pukul dari dengan menggunakan bambu ya, sehingga jatuh. Itu saja yang mereka bisa lihat. Kemudian setelah itu si teman-temannya sudah hilang semuanya, menyelamatkan diri. Nah dari dasar itulah timbul kecurigaan dari orang tua si korban untuk mau coba untuk mengetahui bahwa ini anaknya bukan berdasarkan kecelakaan meninggal dunia, sehingga dia membuat satu laporan polisi ya, membuat laporan polisi ke Polres langsung. Jenazahnya dibawa Ke sini, autopsi langsung di sini. Oke, sekarang boleh kita Mas tunjukin makamnya? Mangga. Ini makamnya nih. Ini makam. Yang Vina. Ibu mah tahu enggaknya kan nggak tahu ibunya. Bilangnya kan tabrakan itu. Tabrakan tunggal tak gimana gitu nggak tahu. Tapi pas ibu mandiin seluruhnya ada Ada luka. luka, jadi ibu tuh rasa heran gitu. Kok masa tabrakan di trotoar sama nyabat tiang listrik kok gitu, saya bilang gitu. Tapi ya habis namanya saya udah tua nggak ngerti ya. Di bagian mana aja Bu itu lukanya Bu? Lukanya bagian kaki aja sama kepala Parah Bu. sama muka geseng. Oh lebam memar. Iya gosong aja kayak ngejalem gitu. Lagi motor. Pakai helmnya. Jangan ini,
Setelah itu kita lakukan otopsi, ya, bongkar kuburan, otopsi mayat. Jadi korban yang sudah dikubur ini kemudian kita lakukan otopsi oleh tim DVI dan Ditokes dari Polda maupun dari Polres. Kita lakukan untuk mengetahui apa penyebab kematian. Dan di situ ditemukan bahwa si Rizky ini meninggal karena ada penganiayaan dari benda tumpul yang dilakukan dan ada benda tajam juga di saat itu. Kemudian korban yang satu juga sama, korban yang wanita ini juga sama, penganiayaan, dan ada satu lagi hasilnya bahwa sebelum meninggal sempat diperkosa oleh beberapa pelaku yang ada. Lihat tuh cewek lo tuh. Diam! Ayo, habisin! Buruan! Diam lu! Diam! Kini polisi telah menahan 8 orang tersangka. Kemudian umur rata-rata memang berkisar antara 15 tahun sampai 27 tahun. Tetapi rata-rata paling banyak berkisar di 15 tahun, 19 tahun nih ada beberapa, kemudian ada 20 tahun satu orang, kemudian ada juga yang 23 tahun nih laporan. Yang 27 tahun itu hanya satu orang, 15 tahun itu hanya satu orang, yang lainnya berkisar itu antara 19 tahun sampai 23 tahun. Vina.